Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dengan saya Timotius, admin Gembala Sidang GPDI Telaga Kasih. Kita kembali dan tidak hentinya untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di hari yang ke-8 ini saya akan mengambil tema berdasarkan banyak yang bertanya, ya, siapa toh Roh Kudus itu, gitu ya. Dia itu siapa? Dan saya hanya akan menjelaskan yang sangat sederhana dan tidak rumit, dan semoga saja mudah dimengerti oleh Bapak Ibu saudara semuanya, ya. Memang betul sekali karena beberapa hari ini kita banyak bicara tentang Roh Kudus, tapi kita nggak tahu siapa itu Roh Kudus, ya. Walaupun kita sudah tahu dia adalah Roh kebenaran dan lain sebagainya. Tapi paling agak salah kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain, saudara. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kembali kami belajar firman Allah di hari yang ke-8 di program Bara Doa 10 Hari Pentakosta ini, Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Hari ini kami boleh belajar akan firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab kita sehingga kita tahu siapa itu Roh Kudus. Kita akan baca dari kisah ketika Yesus dibaptis, ya saudara. Dalam Matius 3 ayat 16. Mari kita akan baca Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Jadi kalau ditanya siapa itu Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kita mengenal yang namanya Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau ditanya siapa Roh Kudus, dia adalah Roh Allah. Roh Allah, baik kan, dia yang datang ke dunia yang akan memampukan kita, memberi pengertian kepada kita, dia Roh Allah itu. Ya, saudara kasih Tuhan, sekarang sudah jelas baru satu ayat, ya, mengatakan dia adalah Roh Allah. Tidak usah kemana-mana. Jadi siapa Roh Kudus? Dia adalah Roh Allah. Lalu dalam perbandingannya dalam waktu sama-sama di kitab yang lain, di dalam kitab Injil Lukas, waktu Yesus juga dibaptis. Ya, perhatikan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 22 dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Di kalimat dikatakan dan turunlah Roh Kudus. Jadi di dalam kitab dalam Injil Matius dikatakan Roh Allah, di Injil Lukas dikatakan Roh Kudus. Jadi saudara sudah jelas bahwa siapa Roh Kudus, dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia adalah Roh Allah itu sendiri, ya, puji Tuhan. Dan lalu kalau ditanya apa hubungannya dengan keselamatan kita nanti ke surga, itu Roh Kudus. Mari kita lihat, saudara, hubungannya kalau kita lihat di dalam Filipi, saudara. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama, ya, Filipi pasal pertama. Ayat yang ke-14 dikatakan begini, dan Roh Kudus itu, perhatikan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah jaminan, ya, jaminan sebagai penebusan. Ada dikatakan dalam ayat ini kan sebagai meterai. Kalau kita lihat di ayat 13, ya, kalau kita baca ayat 13, di situ dikatakan dia sebagai meterai buat kita. Jadi saudara, nanti kalau kita naik ke surga nggak ada meterainya, nggak bisa. Nah, meterainya siapa? Roh Kudus. Nah, maka dari itu perlunya kita diperlukan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah jaminan kita di keselamatan nanti, dan Roh Kudus itu adalah meterai buat kita sehingga kita bisa masuk ke surga. Ya, meterainya ada nggak, saudara? Ya, dan meterainya Roh Kudus itu. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Allah.
Dia adalah pribadi yang lembut. Dan Roh Allah itulah yang akan memimpin kita. Lalu apa hubungannya dengan keselamatan? Dia adalah jaminan. Dia adalah materai buat kita. Jadi saudara yang percaya pada Yesus, terima Roh Kudus, hidup di Roh Kudus, dia pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Semoga semua ini dapat memberkati kita semua di program di hari yang ke 8 ini ya, 8. Saya kira Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus menolong kita semua pada malam hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini akan menuntun kami. Dan kami akan lanjutkan dalam doa-doa kami di malam hari ini, hari yang ke-8 atau ke-9, kami terus tetap akan percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Itulah yang biasa saya sampaikan malam hari ini, di hari yang ke-8 atau 9, saya lupa ya. Jadi saya percaya yang terpenting adalah malam hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.